Setelah dicampak dan dikhianati oleh Surya Paloh dan Anies Rashid Baswedan, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akhirnya angkat bicara. Beliau bersyukur karena dia sudah tahu dari sekarang. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan sebuah jawaban bahwa Anies Rashid Baswedan dan seorang Surya Paloh adalah sosok dua pribadi yang tidak tepat untuk didukung oleh Partai Demokrat. Walaupun Partai Demokrat ini kita ketahui sudah bekerja keras, sudah membanting tulang, berjuang untuk menaikkan elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan. Tapi ternyata siapa sangka di tengah jalan terjadi sesuatu yang tak pernah dipikirkan sebelumnya. Demokrat dikhianati, Demokrat dicampakkan, kader Demokrat pun mengamuk di berbagai pelosok di negeri ini. Berikut ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang dibicarakan oleh Ketua Umum Majelis Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Sebelum di akhir video nanti, saya akan melanjutkan untuk memberikan tanggapan terkait dengan cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang, bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Rakyat akan diapakan? Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Selain itu, kita ternyata juga tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang
yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. Tertulis dalam kesepakatan koalisi, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, equality, dan kesetaraan. Ulangi, kesetaraan, equality, dan keadilan. Saya ulangi. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres, memaksakan kehendak, dan tidak menganggap yang lain. Saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun. Sebagaimana pengalaman pribadi saya bersama-sama dalam koalisi selama 10 tahun yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang baik, utamanya kesetaraan dan keadilan. Sekali lagi, kalau kita bersyukur. Karenanya, mari kita hadapi semua ujian dan cobaan ini dengan tegar. Sambil berikhtiar, kita mencari jalan keluarnya. Insya Allah, Tuhan akan memberikan kita jalan terbaik ke depan ini. Oke guys, ada satu perkataan menarik yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam cuplikan video tadi. Dia mengatakan bahwa kita bersyukur karena Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mendukung seseorang yang akan menjadi pemimpin di bangsa ini yang tidak punya komitmen. Kita bersyukur karena kita tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan orang-orang yang tidak berpegang teguh pada komitmennya. Tentu yang dimaksudkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini, calon pemimpin di sini sendiri adalah Anies Rashid Baswedan. Dan seseorang dalam koalisi tentunya Surya Paloh. Ada dua nama jika kita perkirakan maksud yang disampaikan oleh SBY ini. Menarik ya. Ketika Surya Paloh dan Anies Rashid Baswedan memutuskan mengambil seorang Cak Imin, orang yang selama ini tidak pernah kita sangka-sangka dan tidak pernah kita duga, tiba-tiba menjadi calon wakil presiden dari Bapak Anies Rashid Baswedan, dari capres yang didukung oleh koalisi perubahan ini. Yang mau saya katakan bahwa apakah Anies Rashid Baswedan dan Surya Paloh ini sudah berpikir bijak? Karena bagi saya, apa yang dikatakan oleh SBY ini akhirnya membuka atau membongkar aib dari calon presiden yakni Anies Rashid Baswedan ini. Anies adalah sosok calon pemimpin yang tidak punya komitmen. Ternyata perkiraan saya itu benar, dugaan saya itu benar, bahwa seorang Anies Rashid Baswedan adalah manusia yang tidak punya komitmen. Ini adalah sebuah pernyataan tegas yang bisa mengingatkan kembali kita semua, yang bisa menyadarkan kita. Seorang calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan ini adalah manusia yang tidak punya komitmen. Sehingga tidak heran jika kader-kader Demokrat mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah
manusia pengkhianat. Surya Paloh pun demikian. Tentu, kita sebagai rakyat Indonesia, kita yang menginginkan agar negara ini semakin hari bisa semakin lebih baik, semakin maju, dan apalagi kita tahu bahwa 2045 nanti adalah tahun emas dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apa yang disampaikan oleh SBY mau membuktikan kepada kita semua dan mau menyadarkan kepada kita bahwa Anies Rashid Baswedan itu memang pribadi calon pemimpin yang sangat berbahaya. Secara jelas. Padahal sebelumnya Anies Baswedan disanjung-sanjung oleh SBY, dipuja-puji oleh SBY. Ketika dikhianati, ketika dicampakkan, akhirnya terkuaklah semua aib asli, sifat dan karakter asli yang dimiliki oleh seorang Anies Rashid Baswedan, bahkan bersama dengan koalisi perubahan itu sendiri. Semoga saja apa yang disampaikan oleh SBY tadi tentang Anies Rashid Baswedan dan juga tentang Surya Paloh bisa menyadarkan kita semua. Masih ada calon pemimpin lain yang lebih bagus dari seorang Anies Rashid Baswedan. Masih ada calon presiden lain yang lebih merakyat, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih jujur, tidak kong-kalingkong, tidak menjadi pengkhianat, tidak mencampakkan orang lain. Yang salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Sekali lagi, kepada kita rakyat Indonesia, kepada para pemirsa sekalian, mari sadar, ya, sadarkanlah. Karena memilih pemimpin itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Kita mencari figur pemimpin yang bisa menjadi pelayan kita, yang bisa menjadi hamba kita. Dan juga kita cari pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini, yang mampu untuk melindungi kita. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja apa yang dikatakan oleh SBY bisa mengetuk pintu hati kita dan membuat kita menjadi sadar siapa itu Anies Rashid Baswedan yang sesungguhnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.